BBNI gimana? Sebentar, sabar. Malam hari ini kita mau bahas tentang pesona saham CPO dan juga banking all time high. Pilih yang mana nih ya? Oke, nanti ada beberapa update makro juga, terus ada update saham Medco, BRMS, S Hardware, SMRA, terus properti ya, ada katalis positif negatif, terus ada ICBP juga. Aku mau update dari ICBP. Sido muncul. Sido gimana? Banyak yang nanyain Sido muncul ya. Terus BMRI, BBRI, BTPS ada potensi aku bahas juga. Properti, komoditas, minyak, gas, metals, dan juga sektor yang lainnya. Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman ya, aku lagi mau buka satu data di sini. Oke, aku juga mau update IPO juga. Ya, mulai deh ya. Aku mulai aja langsung dari IHSG dulu pastinya ya. Pakai baju merahnya nggak beres nih, biasa lah. Kalau misalkan turun ya namanya juga di saham ada naik turun, masa nggak boleh turun sih, naik terus. Oke, kita update dari IHSG. Saya mau gambar nih, IHSG ada gambar baru. Hari ini udah bisa digambar begini. Kenapa? Karena dia ketahan satu resisten di sini, dan perhatikan di sini mirip banget dengan MA 200-nya atau tren dari jangka panjangnya. Jadi garis merah ini cukup kuat. Kalau misalkan dia ditembus ke atas, dia akan nguji satu resisten lagi 6960, breakout dari sini IHSG baru akan bullish. Dan artinya itu berarti saham-saham sektor teknologi big cap seperti contohnya Bukalapak, GoTo, Arto, dan kawan-kawan, juga saham perbankan besar seperti BCA, BMRI, BBNI berpotensi uptrend juga jika IHSG naik, atau kebalik ya, kalau saham-saham itu naik baru IHSG-nya naik. Kayaknya benar yang kedua deh, kalau saham-saham big caps naik baru IHSG-nya naik. Oke, hari ini market value sekitaran 10,1 triliun rupiah, dan juga asing hari ini ada net buy sekitaran 497,57 miliar. Beberapa waktu yang lalu asing itu net buy sampai sekitaran 1 triliun ya, sampai sekitaran 1 triliun. Ini mendingan 497, nggak gede-gede amat sih, tapi lumayan sih ya. Jadi yang banyak dibeli ada saham BMRI, Bank Mandiri 336,7 miliar, ICBP 85 miliar, dan selepas itu ada BBNI, ACES, MDKA yang nilainya di bawah 85 miliaran gitu. Jadi sebenarnya ada jualnya juga gitu ya. Tapi tadi yang net buy beberapa dari emiten ini, dan yang paling gede ada di BMRI. Oke, aku mau review dari saham big banks dulu, baru kemudian aku akan review dari CPO. Dari CPO, sebentar ya. Oke, aku review dari big banks dulu ya. Baru mulai kok, tenang aja teman-teman. Aku mulai dari big banks dulu. BCA dulu. BCA-nya ini kalau dilihat secara teknikal, kalau dari jangka menengah panjang ya, ini ada bentuk kayak gini. Ini namanya rising wedge. Sebenarnya ini tanda dia mau turun.
ya. Tapi kalau BCA turun juga jadi naik turun pun oke, naik oke, turun jadi kesempatan. Jadi ini ada peluang BCA turun kemudian sampai 9025 dulu, baru nanti kita lihat lagi potensi jatuh lagi atau enggak. Kemudian Bank Mandiri hari ini diborong asing lumayan banyak, dan hari ini breakout all time high Bank Mandirinya setelah kemarin BBRI beberapa hari yang lalu. Ini menyusul BMRI, sebenarnya ini tinggal nunggu waktu juga sih. BCA habis retrace dikit dia juga bakalan bisa naik, dan BBNI yang saat ini masih di bawah tuh gantian sih, nanti bakalan potensi all time high juga. Jangan euforia dulu dengan BMRI-nya karena ada potensi dia akan ada retracement dikit ke 5350-an sebelum dia potensi lanjut naik lagi. Kemudian kita mau kasih lihat buat BBRI. Ya, BBRI. Ini BBRI kemarin juga break all time high, kita lihat ya dia all time high nggak sih? Ya benar, dia break all time high dan secara monthly udah naik lumayan tinggi. Jadi sebenarnya kalau dilihat dalam jangka panjang buat investing ini udah agak-agak mahal, tapi masih tetap oke. Kalau untuk saham big banks udah agak mahal, jadi bukan best price, jangan dibeli banyak-banyak juga. Kalau mau beli dikit-dikit aja. Sebenarnya 4 saham big banks ini bagusnya belinya kalau pas dia turun, jangan pas lagi naik kayak gini. Nah, yang paling mendingan sebenarnya secara teknikal, yang paling technically ya, paling murah dan mungkin juga dari 4 itu valuationnya paling murah BBNI. Kalau buat yang long term belum punya mungkin ke BBNI aja gitu. Oke. Terus aku mau review dari saham perbankan yang lainnya dari banking yang cukup menarik juga. Kita sempat bahas beberapa waktu kemarin, lebih menarik second liner daripada big bank sebenarnya. Ini Mtrade ada beli BTPS di area support dan dia mantul, biar bisa berpotensi sampai ke level 2400 bahkan sampai ke level 2600. Dan menariknya BTPS ini aku mau gambar satu garis lagi di sini yang nanti juga ini akan diajarkan di workshop Super Trader. Ini adalah pattern inverse head and shoulders yang hari ini dia ditembus breakout ke atas. Artinya kalau ngelihat dari pattern ini sendiri targetnya itu bisa sampai ke mana? Pattern ini targetnya bisa sampai ke level 2840-an. Nah, kemudian selain BTPS kita mau lihat untuk saham BBTN yang juga menarik jika KPR berjalan dengan baik. Nah, BBTN Mtrade ada profit taking dalam jangka pendek cuan 2,7 sampai 5,8%, tapi dalam jangka menengah dan jangka panjang ini masih sangat menarik untuk di hold. Kenapa? Karena sebenarnya meskipun kelihatannya dalam jangka pendek dia udah naik kayak gini, secara jangka panjang itu dia naiknya belum sebanyak saham-saham big banks gitu ya. Jadi ini kalau dilihat dari high-nya di tahun 2018 kemarin itu ini masih di bawah di sini, dan valuasinya sedikit terdiskon. Saat ini sedikit terdiskon, nggak bener-bener terdiskon banget ya kayak tahun 2020 kemarin. Dibandingin kemarin bulan Februari Maret itu juga udah agak-agak naik dikit valuationnya, tapi masih cukup oke dibanding kamu hajar bleh saham-saham big banks di atas. Oke. Terus terus aku mau bahas saham apa nih? Kira-kira mau langsung ke CPO atau mau ke saham yang lainnya dulu nih? Oke, aku mau update ya. Aku mau update sedikit tentang saham IPO. Aku coba deh update untuk saham yang mau IPO ya. Karena beberapa teman minta updatein dong saham-saham yang mau IPO. Sebenarnya bukan favorit saya sih karena chartnya tuh nggak bisa diiniin. Tapi aku mau update dikit aja. Tapi nanti selengkapnya lihat di Reels ya. Jadi thanks to my team yang udah bantuin aku kumpulin informasi tentang saham IPO yang sebenarnya aku jarang banget ya. Jadi ada IPO Maha ini perusahaan apa sih sebenarnya? Jadi dia namanya PT Mandiri Herindo Adi Perkasa. Sekarang kayaknya lagi IPO, besok kayaknya terakhir deh gitu. Jadi perusahaan apa ini nanti dilihat aja di Reels. Kayaknya nanti malam deh tim aku ada post Reels tentang Maha ini. Itu kalau nggak salah dia tuh perusahaan distributor penyedia jasa pengangkutan batu bara gitu. Jadi cukup menarik dan ada kaitannya dengan sektor komoditas batubara dan juga metals juga. Jadi kalau
nikel atau metalsnya bagus, dia juga bakalan bagus karena sebenarnya dia tuh bisnisnya bukan di komoditasnya itu sendiri, tapi bisnisnya di pengangkutannya. Oke. Terus ini banyak banget yang nanyain tentang SIDO, tapi sabar dulu. Aku mau bahas dulu loan prime rate-nya China dan beberapa update makro ya. Jadi PBOC-nya China ini, Central Bank-nya China ini mempertahankan loan prime rate-nya China ini di 1 tahun dan 5 tahun masing-masing di angka 3,55 dan 4,2% gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya sejalan dengan perkiraan pasar dan itu berarti bagus. Hal yang tidak bagus di market adalah indecision gitu ya, karena dia sesuai dengan perkiraan market berarti itu oke. Oke, terus kemudian aku mau update juga untuk initial jobless claim. Ini jam 7:30 tadi, let me check. Oke, aku cek dulu ya. Ini datanya baru keluar. Ya, thanks to my team juga udah diupdate juga barusan, turun jadi 228.000 ya pada tanggal 15 Juli kemarin, dan lebih rendah dibandingkan minggu sebelumnya di 237 gitu. Jadi ini menunjukkan pasar tenaga kerja yang membaik. Nah, artinya apa? Kalau pasar tenaga kerja membaik itu justru malah the Fed berpotensi naikin suku bunga, dan itu nggak bagus buat saham. Ya, jadi bukan semua data yang kelihatannya bagus justru berdampak bagus ke saham. Ternyata pasar tenaga kerja Amerika yang saat ini posisinya lagi naik, itu bisa berdampak negatif untuk harga saham secara tidak langsung. Karena The Fed berpotensi untuk naikin suku bunga lagi. Kenapa sih The Fed iseng banget naikin suku bunga? Untuk meredam inflasi. Jadi kalau pasar tenaga kerja bagus, logikanya mereka punya banyak duit. Kalau mereka punya banyak duit, mereka akan spend the money dan inflasi jadi naik. Tugasnya The Fed adalah nurunin inflasi. Tapi nggak usah khawatir, kita lihat dulu aja, kadang-kadang data kayak gitu naik turun gitu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir sampai yang waduh nanti saham turun atau gimana. Anyway, kalau turun pun ya udah nggak apa-apa, kita pakai technical, kita bisa jual profit taking juga gitu. Aku tadi sore-sore aku lihat bareng tim and trade, aku ngelihat saham-saham CPO dan juga saham dari sektor batubara, metals itu menarik ya, dan juga masih dari grup Panin juga masih ada beberapa yang menarik gitu. Oke, dan aku mau bahas dulu dari sektor CPO dulu deh, seperti yang jadi tema malam hari ini. Oke. Sabar ya. Ya, update dari sektor CPO, ini ada yang bilang SIMP slow banget nih gitu. Sabar, nanti aku mau bahas saham yang lain. Ya, kalau kita lihat dari data Refinitiv, harga CPO ini hanya bergerak dalam kisaran 3.000 sampai 4.000 ringgit Malaysia per ton sejak Juli 2022. Jadi sebenarnya harga CPO ini sendiri sideways gitu ya. Terus di sisi lain kemampuan Indonesia untuk suplai CPO ini berpotensi terganggu. Kenapa? Karena kondisi ekstrim cuaca panas dan juga akan adanya potensi El Nino. Kesimpulannya simple aja, kalau produksi CPO, suplai CPO terganggu, berarti itu bisa membuat harga CPO-nya naik gitu. Jadi belum tentu langsung terdampak ke harga sahamnya. Nah, tapi CPO sendiri ini udah ada sentimen positif dari kondisi iklim itu. Oke, terus harga CPO ini juga akan recover pelan-pelan ke Indonesia dan Malaysia, meskipun masih ada tantangan pelemahan ekonomi China, dalam arti demand-nya belum bisa setinggi yang diharapkan ketika China lagi reopening gitu. Nah, ada sentimen positif lainnya untuk sektor CPO ini ditopang oleh langkah OPEC Plus yang memutuskan pasokan minyak gitu. Jadi memotong pasokan minyak dan NDRC China buat mengurangi suplai batu bara. Dan sentimen ini tuh menguntungkan CPO. Kenapa? Karena kalau beberapa nggak pakai batu bara, mereka bisa beralih ke CPO gitu. Beberapa industri ya, nggak semuanya gitu. Jadi kebijakan bursa berjangka CPO di Indonesia ini juga berpotensi memberi dampak positif buat mendapatkan kepastian harga lindung nilai sawit, termasuk untuk ekspornya. Nah, oke, sekarang kita review saham-saham CPO kayak gimana nih. Mari kita review yang pertama dari Astra Agro Lestari. Pastinya, wah, SIDO kayaknya hari ini jadi trending topik ya.
Akses banyak yang cuan, Sido bakalan kayak Akses nggak sih? Dulu Akses juga pada ketakutan gitu. Nanti aku akan bahas deh ya, aku akan bahas. Bentar ya, ini Astra Agro Lestari. Oke, kita lihat AALI, tapi sebelum lihat AALI, aku mau lihat harga CPO-nya dulu. Mau kasih lihat kalian harga CPO-nya dulu. Nih, perhatikan harga CPO itu sejak tahun 2022 sampai sekarang tuh sebenarnya sideways. Nah, sempat tren turun dalam jangka pendeknya dari Maret sampai dengan Juni 2023 turun, tapi kemudian sekarang naik lagi. Ini ya, kalau diperhatikan tren pendeknya dia naik, tapi sebenarnya tren besar dia tuh sideways. Jadi tren pendeknya naik, tapi tren besarnya itu dia sideways dengan resistennya sekitaran level 4.400 sampai 4.500 seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, terus jadi kesimpulannya gimana nih, akan berdampak nggak buat harga CPO-nya? Berdampak sih, tapi kayaknya jangan berharap terlalu tinggi gitu. Kita ada nabur juga buat jangka menengahnya. Cuman ini kalau dikorelasikan dengan harga komoditasnya atau harga CPO-nya sendiri, AALI itu perkiraan nih ya, kalau bisa naik mentok dalam beberapa bulan ini sampai 8.900, abis itu struggling dulu. Saya nggak bilang dia akan turun downtrend lagi, tapi kita ngelihat harga CPO-nya. Nah, jadi kita kembali lagi ke harga CPO-nya yang ini. Nah, ini apakah harga CPO-nya bisa ngelewatin angka 4.450 nggak? Kalau bisa ngelewatin harga 4.450, AALI juga kita perhatikan di sini dia bakalan bisa ngelewatin angka 8.900-nya. Jadi buat harga CPO 450 itu tough, buat AALI 8.900 itu tough gitu. Denny Maulana 403 saham CPO mah gak bakalan naik deh. Tapi biasanya yang kadang-kadang orang nggak perhatiin itu diam-diam dia merangkak naik gitu. Dan mungkin nggak banyak yang sadar di sini AALI itu udah naik sekitaran dari bottom sampai tertingginya di bulan Juli ini udah naik 13% gitu. Nah, kita mau review juga untuk saham CPO yang lain ya. LSIP. Nah, ini kan sektornya kemarin kan juga masih sideways gitu ya. Tapi ini diam-diam nih LSIP dia udah naik dari bottom sampai ininya tuh dalam 1-2 bulan terakhir itu naik 16% ya. Dan sekarang kalau aku perhatikan LSIP ini dia lagi konsolidasi, normal consolidation, mungkin bisa turun dikit sampai ke 1050-an, 1060-an, habis itu bisa naik lagi. Jadi ini normal consolidation. Aku lihat sih arahnya bakalan membaik dalam jangka menengah. Jangka menengah tuh dalam rentang waktu 1-3 bulan arahnya membaik. Cuman sekali lagi ada satu resistance sideways yang perlu diantisipasi. Tadi AALI aku udah kasih tahu angkanya dan CPO aku udah kasih tahu angkanya juga. Sekarang LSIP aku kasih tahu angka yang mesti diwaspadai di 1165 sampai 1180 kayak gitu ya. Kemudian dari Triputra Agro Persada. Triputra Agro Persada ini menarik, kita tradingin, kita tiktokin di Mtrade, kita ada buy on weakness juga. Dan ini menarik buat swing trading sih dibandingkan dengan AALI tadi geraknya agak-agak lambat. Terus kemudian kita mau lihat Gosco yang gerakannya juga dia lumayan aktif. Mtrade ada trading juga di sini, volumenya tinggi. Cuman Gosco ini tidak untuk teman-teman yang masih pemula karena nominalnya kecil, dia sekali naik dan turun tuh secara percentage gampang naik turunnya juga gitu. LSIP liquid ya, cukup liquid. Cukup liquid ya. Terus kemudian kita mau lihat juga saham CPO yang lainnya. Oke. SSMS hari ini dia masih di area support, belum gerak. Dan kita watch aja, teman-temannya yang lain udah naik, dia belum naik, belum tentu dia ikutan naik sih, cuman watch aja sih. Oke. Terus BBPT dia belum naik juga, aku lihat di SIMP aja deh. SIMP ini bisa di TikTok buat swing trading, tapi udah naik beberapa base. Kita coba intip BBPT-nya. Jadi yang belum naik tuh SSMS, boleh di watch. BBPT enggak deh, dia dekat 50, riskan banget. Oke. Kalem, minum dulu ya. Minum dulu ya.
Kenapa saya malam hari ini ngomongnya ngebut gitu ya? Sebentar, intermezzo dulu sebelum kita bahas saham metals dan saham lainnya yang aku janjiin tadi. Jadi malam hari ini aku tuh habis meeting tadi agak-agak telat dikit, nggak sempat make up sama sekali. Untung aku tadi pakai ini nih. Ini tuh foundation murah sih, 300 ribuan gitu, The Body Shop Fresh Nude. Jadi gampang banget dipakainya dan awet seharian. Anyway, mari kita langsung aja. OT dikit ya tadi ya. Harap maklum ya bapak-bapak ya. Ya begini nih kalau ibu-ibu lagi nge-live ya. Aku mau bahas sektor komoditas. Medco. Airnya udah ganti belum? Belum. Tumblernya dijual. Nggak tahu deh tim saya. Kayaknya dijual deh ke depan. Udah malah bahas tumbler lagi. Aku mau bahas Medco. Fondi baru hari ini dipakai dan ternyata awet seharian dan dia bisa ngeblend di kulit. Oke, mari kita lihat Medco apakah dia bisa ngeblend di portfoliomu. Medco lagi sideways dengan support terdekatnya di level sekitaran 880, 890-an dan belum tanda-tanda sampai uptrend gimana, tapi belum telat kalau mau watch Medco karena saham-saham CPO yang dibilang orang CPO nggak gerak nih, tapi ternyata naiknya udah signifikan. Jadi kita mau nge-watch untuk Medco dan juga buat Pegas ya. Pegas nih M-Trade ada masuk beberapa hari yang lalu, masih di 4 Juli tuh harga sekitar 1350-an di sini. Pegas berpotensi untuk menutup gap 1420 sampai dengan 1450 gitu. Aku lebih suka bahas buat saham-saham metal sih karena teknikalnya lebih menarik. Tumblernya dijual nggak? Ya kalau kamu minta dijual boleh deh. Ntar aku kasih tahu tim aku ya. Ini Tins itu menariknya dia sempat kemarin udah breakout dari, ini aku hapus ya gambarnya ya. Ya, Tins tuh dia udah breakout dari W patternnya dia, double bottom. Jadi pattern double bottom ini termasuk salah satu pattern reversal juga ya. Dan ini breakout dengan volume besar, ini artinya bagus dan dia ada retracement sampai ke level 980 ya. Jadi ada potensi dia retrace sampai ke 980 ini, habis itu dia akan naik lagi. Nah, aku mau watch MDKA juga nih. Jadi tadi aku sempat ngobrol sama tim aku, ini menarik nih, metalsan nih. Ini MDKA juga kalau aku tarik garisnya, aku panjangin di sini. Ini breakout dari pattern yang sama, meskipun double bottomnya dia lebih kecil seperti yang aku bilang beberapa waktu yang lalu di analis tuh sempat ada kemarin ada kesalahpahaman dengan presentasi dari salah satu pihak manajemennya tentang numbers, dan ternyata setelah dibenerin, setelah diklarifikasi ya, ini big investor mereka masuk lagi gitu. Kabarnya sih seperti itu. Dan kemudian di sini ini hari ini dia bagus banget, dia mantul, ini dia membentuk higher low dari yang sebelumnya, dan ini moving average-nya yang 520 memotong MA50-nya, artinya dia golden cross. Kalau golden cross ini berarti tanda awal dari uptrend ya, jadi dia berpotensi untuk naik sampai 3420, it's very easy. Ada kemungkinan juga dia bisa sampai naik ke level 3700-an, bahkan 3850-an. Jadi di sini nggak terlalu banyak resisten gitu. Oke. Aku mau bahas Harum. Oke. Harum Energy kemarin tuh breakdown. Jadi kalau kalian kemarin ada jualan di sini, ya nggak salah sih. Cuman hari ini mantul lagi, jadi masuk watchlist lagi. Waduh, gimana dong? Masa udah jualan terus masuk watchlist lagi? Lebih baik kayak gitu sih daripada kamu nggak jualan terus keseret ombak, jatuh, turun, tenggelam, terseret bandar, seret gitu.
lebih baik di sini ketipu dikit. Kalau misalkan mau masuk, beli lagi di sini, kan resikonya paling rugi dikit di sini daripada kamu ketipu jauh. Pernah nggak kejadian ketipu jauh? Pernah dong. Karena apa? Karena jatuhnya dengan volume kecil nih, ya besok lagi jatuh volume kecil lagi, besok lagi jatuh volume kecil lagi, kayak gitu terus. Pas naik volumenya juga kecil, pas naik jadi nggak objektif, berharap oh habis nih pasti bisa naik banyak, ternyata nggak naik, jadinya keseret turun. Maka dari itu kalau ada saham yang breakdown dan kamu udah exit, ternyata besoknya naik lagi mantul, ya udah biarin dulu aja, nggak usah terlalu dipikirin di sini. Oke, Sido nggak Sido, nanti dulu dong, yang banyak ditanyain belakangan biar penasaran. Oke, aku mau review saham yang lagi aktif juga nih ya. Masih dari sektor komoditas. Kalau tadi aku nge-review Medco, aku mau nge-review apa enaknya, Energi Mega Persada. Energi Mega Persada, mari kita tarik di sini trade. Oke. Energi Mega Persada. Oke, kita taruh satu resisten di sini. Jadi hari ini tadi breakout dari 230, tapi masih tertahan resisten di 244, potensi menuju ke level 264. Ya, jadi ini energi buat trading jangka pendek aja. Kalau menengah ya pakai technical aja, bukan untuk long term investing ya, bukan untuk long term investing. MDK tadi aku udah bahas, kita coba ke Inco yuk. Inco gerakannya nggak chartnya nggak semantep TINS, nggak semantep MDKA. Cuman jangka pendek dia kalau ditanya masih bisa naik nggak, masih bisa. Cuman aku kalau ditanya aku lebih pilih chartnya MDKA tadi daripada yang ini, karena ini masih sideways gitu, belum ada secara probability naik tuh belum sebesar MDKA gitu. Oke, terus selain metals, komoditas, aku mau bahas saham second liner yang lucu-lucu, yaitu second liner atau third liner, aku nggak ngerti lagi. Tugu. Ya, ini perusahaan yang cuan gede banget, tapi kenaikan labanya sampai 1000% kalau nggak salah, tapi bukan dari operational, ada keuntungan dari sumber yang lain, dulu pernah aku bahas juga. Ini patternnya rising wedges, jadi jika dia naik, sekali naik akan cepat, tapi udah mulai rawan koreksi. Jadi kalau misalkan beli ini jangan banyak-banyak juga gitu. Terus kita akan review sektor finance lagi dari grup Panin. Grup Panin masih belum banyak update-nya ya, jadi ini inverse head and shoulders-nya udah breakout, sempat false dikit, dan ini dia balik ketahan di support lagi gitu. Jadi masih bisa kalau buat jangka pendek menengahnya gitu. Terus aku mau review salah satu saham yang jadi multi baggernya M-Trade. Dadah. Oke, mari kita lihat. Iha, sama apa ini? Aku jauhin ya. Bentar, aku jauhin. Keren kan komputernya kan? Hahaha. Mau lihat? Ini monitor atas, nih monitor bawah. Auto multi-baggernya M-Trade ya. Terus kita lihat dong chartnya sekarang gimana sih kabarnya Auto ini. Auto kita tinggal ngehold buat jangka menengah aja, dan multi-bagger M-Trade tuh dulu beli di berapa sih? Jangan ikut-ikutan buat jangka menengah panjangnya, karena dia udah masuk duluan nih di tanggal 12 April harga 17.50. Aku ambil harga paling atas ya. Jadi kalau misalkan kalian member M-Trade, pas dapat rekomendasi hari itu, wah ya aku dapatnya harga atas ya. Ini aku juga ambilnya harga atas juga. 17.50 tuh sekitar area ini. 17.50 di sini nih. Oke. Ya, jadi sekarang kita tinggal ngehold aja. Maka teman-teman, maka dari itu kalau pengen dapat saham kayak gini, antara ngikutin saham jangka menengahnya M-Trade
atau belajar di workshop Super Trader. Kalau belajar di workshop Super Trader lebih dapat kepastian ya, lebih paham. Oke, terus aku mau review juga saham DRMA. DRMA ini aktif juga. Tanya Mbah Dukun aja, Mbah Dukun saham ya pakai chart ya. Jadi DRMA ini kita trading jangka pendek aja, sebenarnya bisa sih jadi saham super waktu itu di 23 Februari, tapi kita nggak ngeholdin ini karena udah banyak banget saham jangka menengahnya atau saham supernya M-Trade gitu. Dan ini kita ada buyback lagi, cuman kita nggak untuk jangka menengah karena kalau udah sideways-nya pendek gini dia naiknya nggak akan jauh gitu. Oke. S Hardware nih, ada yang bilang S Hardware kena guyur nih, gimana nih kabarnya nih? Ya, S Hardware hari ini jatuh dengan volume transaksi cukup besar. Buat yang jangka pendek, M-Trade udah jualan tanggal 18 Juli alias kemarin lusa, 2 hari yang lalu, dan ya jatuhnya lumayan gede. Terus 2 hari yang lalu pas hijau ini ya, alasannya apa? Cuman keluar ekor itu aja sih, sempat balik badan dia gitu. Dan ya kita sih nggak tahu kalau dia bakalan jatuh sampai sedalam ini, tapi kita antisipasi dari pergerakan hariannya yang udah waktu itu keluar ekor lumayan tinggi. Untuk jangka menengahnya M-Trade masih ada nggak sih? Setahu aku udah dijual juga untuk jangka menengahnya S Hardware. Sisa yang jangka panjang mari kita lihat Akses, gimana kabarnya dia di M-Trade. Makasih ngap. Ya udah jualan, jadi sisa yang jangka panjang sekitar 67%. Oke deh, buat yang penasaran tok-tok permisi SMRA, banyak yang nanya tuh, kayaknya lebih banyak yang nanya Sido muncul dari yang tadi pada galau-galau ya. Ini kalau buat trading M-Trade cut loss. Jadi ilmu trading beda dengan ilmu investing. Ilmu trading kalau breakdown cut loss, tapi kalau ilmu investing pakai valuation. Oke. Jadi untung, rugi itu semuanya terlihat di M-Trade ya. Oke, jadi ini Sidonya, aku kasih lihat Sido muncul. Sido kita cut loss. Jadi jangka pendek ini ada cut loss 7,9%, sebelumnya ada impas dan ada untung-untung dikit buat trading jangka pendek dan jangka menengahnya. Ayo review SMRA sebentar dong, sabar dong. Sido banyak juga nih yang mau nih. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat harga saham Sido muncul ini turun, padahal perusahaannya sebenarnya termasuk perusahaan yang bagus, perusahaan yang sehat. Napas dulu. Sampai kehabisan napas. Ya, Sido ini termasuk perusahaan yang bagus, perusahaan yang sehat. Kenapa dia turun ya? Jadi traders cut loss, tapi investor justru malah seneng karena dapat harga dan valuasi makin murah. Nah, yang membuat Sido muncul ini dia turun adalah proyeksi kenaikan harga gula yang menjadi kekhawatiran market yang bisa menggerus margin laba Sido ya, sehingga harga sahamnya cukup turun. Terus kemudian ya bau-bau LK kurang bagus, LK-nya kurang bagus, makanya dia turun dulu nih, ada potensi LK kurang bagus gitu. Gula tuh paling banyak dipakai Sido tuh dalam produk kopi, jahe, dan juga susu untuk segmen F&B-nya gitu. Terus penggunaan gula di segmen herbalnya sendiri tuh sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Jadi dia menyumbang 10%, gula tuh menyumbang 10% dari COGS-nya Sido sendiri. Cuman kalau ngelihat secara fundamental, Sido ini valuasinya gimana? Dia diperdagangkan dengan valuasi sebesar 18,6 saat ini. Sedangkan buat rata-rata PI-nya tuh di 20,7. Jadi kalau ditanya Sido ini lagi undervalue atau enggak, agak undervalue ya. Jadi agak-agak undervalue atau terdiskon sekitaran 10% gitu ya. Jadi kita lihat aja nanti gimana Sido untuk jangka menengah panjang. Aduh, aku nggak kenal perusahaan ini nih, gimana dong, aku mau lanjutin investasi atau enggak. Saran aku buat kamu yang tidak mengenal perusahaan ini secara fundamental, kamu lebih baik pakai technical cut loss saja. Tapi kalau kamu mantap secara fundamental, boleh ngehold dan bahkan malah boleh beli lagi, dengan catatan kalau beli lagi secara porsinya harus dibatasi.
tidak boleh lebih dari 20%, dan semua ini diajarkan di MVest. For long term investing, gimana caranya kita money management di MVest tuh dikasih tahu. Kayaknya Sido kurang dari 20% deh kalau di MVest ya. Jeremy Sinulinga, gula mahal makanya teguk juga ARB. Teguk aku nggak pernah lihat ini, coba aku cek ya. Well, saham-saham yang baru IPO saat ini tuh kebanyakan gerakannya kayak gini. Jadi kalau IPO saya ngelihatnya lebih ke secara fundamentalnya dulu, nggak bisa ngelihat secara teknikal juga. Jadi ya anyway, benar-benar main fundamental banget sih. Banyak yang kayak gini. Sido keluar dari LQ45, benerkah? Jika sampai dia keluar dari LQ45, maka Sido akan turun pada saat pengumuman LQ45 ya. Jadi pada saat info LQ45 itu sendiri. Tapi jika dia keluar dari LQ45, dampaknya apa sih? Ya short term dia turun, tapi long term jika fundamental perusahaan itu bagus, dia akan diborong lagi oleh investor-investor besar. Semuanya kembali ke fundamental. Kenapa kalau dia keluar dari LQ45 jadi turun? Karena big fund atau investor besar, terutama fund manager reksadana, mereka harus melakukan rebalancing. Jadi ada aturan-aturannya, hitungan-hitungannya, saham itu harus ada di saham yang ada di LQ45 harus dimiliki berapa banyak, kira-kira kayak gitu. Oke, let me check. ICBP, aku mau update fundamentalnya ICBP ya. Gandum, harga gandum ini naik ya sekitaran 9% di Amerika. Dan kenaikan harga gandum ini berdampak pada ICBP ya. Jadi berdampak pada ICBP karena gandum ini menyumbang 20-30% dari biaya input ICBP. Setiap kenaikan harga gandum sebesar 5%, ini bakalan mengurangi perkiraan penghasilan tahunan ICBP ya sebesar 6%. Jadi secara tahunan dia akan berkurang sekitaran 6% kalau harga gandumnya naik 5%. Jadi proyeksi kenaikan harga gandum ini nggak begitu bagus. Tapi secara teknikal ICBP ini juga udah ketinggian. Secara valuasi juga udah nggak terlalu murah. Jadi kita udah nggak agresif beli ICBP. Untuk MVest-nya juga kita nggak agresif. Jadi biarin aja dia turun. Kalau investing ya kita wait and see untuk bisa masuk lagi. By the way, kalau MVest sendiri masuk di ICBP itu udah di bulan Maret April kemarin sih. Pas dia masih di bawah-bawah sini gitu. Jadi kalau dia turun lagi kita masih punya cushion atau bantalan cuan sampai sekitaran level 9.500-an gitu. Layar laptopnya banyak ceri-ceri kecil. Ya, kok bisa gitu ya? Gara-gara filternya kayaknya tuh bisa hilang. Ada lagi. Oke. ICBP modal 9.900, hold nggak? Cuannya banyak sih 9.900. Tujuan kamu untuk investasi jangka panjang atau trading? Intinya gini aja deh. Kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan ini, kalau misalkan cuanmu hilang, kamu sakit hati nggak? Kalau sakit hati lebih baik dijual dulu gitu. Tapi kalau kamu nggak sakit hati, kamu justru melihat, wah ini kesempatan nih, aku bisa dapetin lagi ICBP murah. Berarti nggak apa-apa. Kata kuncinya ada pada duitmu itu yang kamu pakai buat beli ICBP, ini uang dingin banget atau enggak, dan dia berapa persen dari kekayaan kamu. Biasanya kalau dia sebagian kecil dari kekayaan kamu akan nyantai aja dan kayak ya udah ntar jatuh aku beli lagi. Tapi kalau angka ini, duit ini matters buat kamu, buat kehidupan kamu sehari-hari, meskipun dia uang dingin tapi angka itu terasa besar buat kamu, lebih baik jual dulu. Paham nggak? Paham nggak sih? Aku baru aja ajarin money management loh. Dan ini di MVest diajarin juga. Ada video aku yang jelasin tentang itu. Akses, perasaan udah aku bahas tadi. Udah belum sih? Akses udah ya kayaknya ya. Paham? Pinter. Oke, bahas konstruksi yuk.
Bahas konstruksi yuk. Oke, siapa yang cuan dari saham Adi? Adi Karya. Dia sempat naik beberapa hari kemarin dan udah mulai konsolidasi. Masih ada kemungkinan dia bisa naik lagi setelah dia retrace sampai ke level 484. Ini dia bisa naik lagi. Nah, Adi Karya ini teman-teman jangan diharap dia akan sampai uptrendnya sampai tinggi banget. Bakalan bisa balik nggak sih sampai ke harga tertingginya di angka 1780. Berat banget karena nyangkut torresnya banyak. Jadi expectationnya sampai angka berapa nih Adi Karya? You have to be very careful kalau dia sudah menyentuh sekitaran level 600. Dan angka 600 ini juga dekat banget dengan target dari pattern pennantnya dia. M-Trade ada trading Adi ini dan cuan juga ya, tapi dekat-dekat angka 600 di sini akan konsolidasinya lumayan berat gitu ya. Jadi mungkin sideways dulu gitu. Kalau dia bisa breakout dari 600 atau 605 berarti trennya memang benar-benar bagus ya. Ini gambarnya kurang ke kanan dikit gitu. Jadi teman-teman kalau kamu pengen dapat rekomendasi real time langsung aja join M-Trade ke mtrade.id, URL-nya ke mtrade.id. Kak, saham Big Caps Bank pemilu gimana? Ntar ya, aku bahas ya. Oke, terus Adi Karya dia itu udah mendapat kontrak baru BUMN Karya. Ini salah satunya Adi Karya, dia udah dapat kontrak baru sekitaran 14 triliun rupiah atau dia naik 20%. Terus kalau PTPP dia kontrak barunya 11,62 triliun atau nambah 6,31%. Waskita dia kontrak barunya masih belum banyak ya, di angka 7,82 triliun gitu atau masih turun 16%. Aku mau share tentang saham WSKT. Oke, WSKT ini masih belum bangun. Terakhir ini transaksi tanggal 5 Mei 2023. Di 5 Mei 2023. Ya, jadi teman-teman yang punya saham WSKT, ini banyak yang nanya gimana nih gitu. Jadi kita juga sempat kena di WSKT juga ya. Karena waktu itu kita belum full technical. Justru kalau full technical malah aman gitu. Jadi yang diharapkan gimana? Yang diharapkan ya ini semoga nanti kalau misalkan dia buka dari suspensinya mesti buka suspensi dulu nih, baru kita bisa lihat. Kalau ngelihat tren dari teman-temannya yang lain cukup bagus, harapannya sih juga ini bisa recover. Cuman kalau misalkan ini nggak recover, terus perusahaannya gimana sih? Ini bisa di delisting gitu nggak sih? Kayaknya nggak deh kalau sampai delisting. Kalaupun misalkan ada perbaikan dari pemerintah, mungkin barangkali di merger atau akuisisi dengan perusahaan konstruksi yang lain. Tapi kalau di delisting sepertinya sih enggak gitu. Oke, terus kita mau review buat S Hardware. Tadi udah belum sih? S Hardware. Oh, technically udah ya S Hardware tadi ya. Aku mau bahas fundamentalnya. Laba bersih S Hardware ini diperkirakan naik mencapai 710,8 miliar atau naik 7% secara tahunan pada semester 1 2023 ini. Jadi mengakhiri, kalau memang angkanya segitu, itu akan mengakhiri tren turun laba bersih aset sejak 2020. Jadi mulai reversal artinya laba bersihnya. Jadi itu bagus gitu. Intinya itu aja. Oke, terus aku mau bahas INKP dan Jepin. INKP dan TKIM. Belum kemana-mana, masih di area support aja. Masih sama plannya seperti kemarin untuk INKP TKIM. Sedangkan poultry kita udah jualan di M-Trade, udah profit taking, short term cuan 5-7%. Tau nggak, M-Trade ada satu saham multi bagger lagi yang diem-diem naik. Aku nggak tahu kalian ada ikutan nge-hold atau enggak. M-Trade udah jualan nih, Jepin jangka pendek udah jualan. Mau tahu nggak saham multi baggernya M-Trade apa lagi yang diem-diem naik? Tadi aku juga liatnya, ngecek. Disclosure, aku sendiri nggak punya saham ini.
Bentar ya. Cek. Ini dia. WIM. Dia masih nge-hold jangka menengah cuan 78 sampai 80%, belinya tanggal 26 April. Mari kita lihat ada apa di 26 April. Kita lihat ya WIM ya. Aku pribadi nggak punya saham ini juga gitu. 26 April nih breakout dari sini nih ya, ntar diajarin di workshop Super Trader ya. Beautiful pattern. Aku sendiri nggak nyangka, kadang-kadang kita nggak tahu dia bakalan naik sampai setinggi apa. Makanya slogannya Super Trader tuh the sky is the only limit gitu. Jadi ini kayak udah sideways gitu. Yang jangka pendek sih kita udah jualan dari dulu gitu, dan udah di TikTok beberapa kali. Nah ini udah abis beli lagi nih buat jangka pendeknya nih Mtrade. Jadi jangka pendek ini ada juga buat si WIM. Sorry ya, aku bahas macem-macem nih sahamnya, agak-agak random. Oke, ini Mtrade sempat trading jangka pendek juga buat WIM. The sky is the only limit. Kalau kayak gini biarin aja sampai tren naiknya patah. Oke, BMRI udah dibahas di awal-awal banget tadi. Mau tau nggak biar portfoliomu hijau terus? Minum ini, nggak deh bercanda. Biar baunya enak pakai ini. Oke, yuk kita lihat SMRA. Berhubung dari tadi pada teriak-teriak SMRA. Oke deh, SMRA. Ada yang menarik dengan SMRA. SMRA ini aku suka, termasuk yang aku suka ya. Fundamental. SMRA ini membukukan marketing sales 1,6 triliun di semester 1 2023. SMRA membukukan marketing sales 1,6 triliun di semester 1 2023 ini. Dan pendapatan tersebut setara 32% dari target SMRA 2023 sebesar 5 triliun rupiah. Biasanya mereka kencang di akhir tahun ya, mulai Oktober gitu udah mulai kencang gitu. Pendapatan atau pencapaian SMRA ini sendiri itu dari penjualan produk rumah sebesar 58%, ruko 28%, kafling 7%, dan apartemen komersial 7%. Jadi pada semester 2 tahun ini SMRA masih akan meluncurkan beberapa produk rumah dan komersial. Seperti yang saya bilang tadi, biasanya salesnya kencang di akhir tahun. Oke, kita lihat teknikalnya. Saya bingung kenapa kalian pada nanyain SMRA sideways aja, dia belum kemana-mana aja gitu loh, belum kemana-mana juga. 660 sampai 725 biasanya kalau saham-saham kayak ini ya biarin aja, aku sih nunggu-nunggu aja gitu. Antara on weakness dia jatuh ke 660 buy on weakness atau breakout dari 725 untuk buy on breakout. Mtrade ada nyolong start dengan asumsi dia akan breakout gitu. Tapi kalau misalkan dia breakdown ya kita udah antisipasi dengan stop loss-nya. Akses udah loh. TLKM, pada nanya TLKM. Oke teman-teman, aku mau ingetin ini hari Jumat. Teman-teman bisa kalau mau daftar workshop Super Trader ya, mungkin nggak lama lagi. Aku lagi masih galau sih, mau batasin di angka berapa ya. Oke. Karena ada yang hybridnya justru kita batasin, yang online kita batasin banget. Jujur ya, aku agak nggak confident dengan dengan live stream secara ini. Tapi ya selama ini sih kita online juga oke aja, cuman belum pernah workshop yang offline dan online barengan. Jadi kita lebih menyarankan ke offline. Kita selalu kasih disclaimer untuk teknisnya ya. Oke, aku lanjut ke TLKM. Miss, jadi SMRA simpan atau jual, tergantung lu cuan atau rugi. Hold SMRA sebelum dia breakdown dari 660. Kalau masih di atas 660 masih oke. Makanya biar nggak bingung join Mtrade. Oke. Dia dijawab secara real time. Mtrade itu kerja tim dan juga kerja dengan mesin juga. Jadi kalau jawaban kita pakai kata-kata yang proper, itu justru malah bagus, karena kita nggak pakai kata-kata pom-pom, yeay kayak gitu-gitu, nggak ya, apalagi cus
lagi ngegas apa nggak, kayak gitu sih. Jadi kita berusaha pakai bahasa-bahasa yang memang netral, memang nggak asik, tapi ya anyway. Kita mau lihat TLKM. Update kenaikan harga komoditas emas dan kenaikan suku bunga besok di morning briefing aja ya. Oke. TLKM biarin aja sih. Biarin dia turun sih. Belum ada sentimen lain selain dia jual saham Vinet-nya. Jadi wait and see dulu aja. Wait and see dulu aja, memang trennya masih turun. Duitnya muter, kemarin muter ke sektor teknologi, nih kayaknya duit di market ini muter ke sektor komoditas. Jadi just biarin aja. Oke, teman-teman, ada yang request Bluebird dan lain-lain. Ini besok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 watchlist buat M-Trade besok, dan 2 diantaranya tadi aku udah bahas. Yang mana ya? Besok langsung aja cus ke morning briefing M-Trade jam 8:15 ya. Terus aku mau ingetin workshop Super Trader tanggal 2-3 September offline live di Jakarta. Dan daftarnya ke mtrade.id/supertrader setiap hari Rabu investasinya naik. Thank you semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, hampir aja ngomong selamat berakhir pekan. Besok hari Jumat kita nge-live di TikTok ya. Kita fun live di TikTok. Jangan lupa follow TikTok aku @ellenmay_official karena di TikTok itu fun banget. Dadah.